Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemi ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning, program webinar paling aktif selama pandemik ini karena sudah diselenggarakan selama 138 kali dalam 2 tahun terakhir. Selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang keren-keren dan malam hari ini seperti biasa saya mendatangkan Om Sam lagi. Dan ini adalah todongan saya yang kesekian kali dan saya berterima kasih karena Om Semri bersedia untuk mengisi lagi dengan memberi topik kita pada malam hari ini yang judulnya adalah jenis-jenis konten marketing untuk meningkatkan traffic. Ini adalah sebuah konten yang berhubungan sama dunia digital marketing. Kenapa ini topik menjadi penting? Karena teman-teman tidak akan mungkin lepas dari dunia digital marketing. Mau bikin produk sebagus apapun, kalau nggak bisa dipasarkan dengan cara-cara yang benar, ya nggak akan laku juga, cuma dipakai sendiri jadinya. Nah, hari ini kita akan belajar dari Om Sam yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia teknikal dan di bulan September ini karena yang pematerinya adalah C-level, beliau akan bercerita dari perspektif yang lebih luas lagi. Artinya beliau tidak hanya akan bicara soal teknikal lagi, tapi kali ini dia akan bagi ke kita adalah tipe-tipe atau jenis-jenis konten marketing untuk meningkatkan traffic, untuk membantu bagaimana cara kita untuk memasarkan produk kita agar mudah ditemukan sama user, ada orang yang mau pakai dan saya sih nggak terlalu pakar soal itu, saya juga masih belajar. Nah, tapi biar kita sama-sama belajar melalui PHP ID Online Learning ini. Baik, format acara selama 45 menit. 1 jam 45 menit pertama kita akan dengarkan presentasi dan di bagian kedua kita akan silakan teman-teman bertanya dan sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di Facebook Live. Sekarang sudah ada 11. Yes, nggak apa-apa. Karena ini direkam juga, jadi nanti teman-teman bisa nanti nonton rekamannya di channel Tekno Bareng Peter di YouTube. Dan program ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor dari Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu buat mereka. Salam sehat untuk semua, masing-masing CEO-nya dan seluruh stafnya. Biar kita terus berjuang di tengah pandemik. Jangan menyerah, tetap semangat. Baik, tanpa perlu menunggu waktu yang lama, kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini. Dan waktu dan tempat saya serahkan ke James. Ya, terima kasih Om Peter. Selamat malam member PHP ID di seluruh dunia. Nah, jadi tadi Om Peter sudah menyebutkan berbagai dukungan yang dari berbagai komunitas untuk mensupport learning ini, ya. Nah, kenapa mereka mau ikut mensponsor ini? Artinya kan digitalnya marketing Om Peter tuh udah keren banget gitu loh, ya kan? Udah bisa membangun trust, udah bisa membangun citra yang bagus sehingga banyak yang mau ikut. Juga sama pembicara-pembicara juga nggak semua orang mungkin kalau diajak mau gitu kan. Tapi kalau misalkan Om Peter ngajak pasti langsung kayaknya sih nggak ada yang nolak ya, bener ya? Atau nggak berani nih, kayaknya nggak mungkin dong, ya nggak? Nah, artinya pencitraan itu ya pencitraan dalam hal positif ya itu artinya sudah bagus sebenarnya, ya kan, itu udah bagus banget. Nah, ini adalah hasil sebenarnya hasil dari digital marketing juga tanpa disadari gitu. Dan memang kalau kita senang melakukannya gitu kan, kayak teori apapun aduh lewat. Kalau kita senang melakukannya tuh tiba-tiba kita punya kepikiran sendiri, tiba-tiba punya formula sendiri segala macam. Itu sebenarnya kesimpulannya seperti itu. Nah, saya cuma ingin bagi mereka yang tentu belum punya pengalaman seperti Om Peter gitu kan. Nah, di sini kita akan berbagi tips trik ya, step by step-nya seperti apa. Cuma semua yang nanti akan dijelaskan di sesi ini adalah yang penting kalau mau dilakukan adalah lakukanlah dengan penuh kebahagiaan ya, dengan rasa senang. Nah, kalau itu energi yang nggak ada, ya percuma mau S3, mau S4, mau rumus sehebat apapun nggak akan jalan ya.
Lebih baik kita melakukannya dengan happy, ya kan, dengan penuh penuh gairah, entah tiba-tiba semuanya ngalir sendiri. Ya, nah itu yang saya alami juga dan saya juga melihat itu dari diri komputer juga gitu loh. Ya, nah baik sahabat semua, kita akan mulai dengan presentasi dari saya. Saya mohon izin sharing ya, komputer ya. Nah ini. Nah jadi hari ini kita akan membahas jenis-jenis konten marketing untuk meningkatkan traffic-nya. Traffic ini sebenarnya luas juga ya, tidak cuma pengunjung. Nanti traffic itu bisa berubah menjadi ujung-ujungnya sales juga, bisa menjadi suatu trust atau branding gitu kan, sehingga apapun yang kita tawarkan ke orang, yang kita lakukan itu akan selalu mendapat perhatian. Nah itu yang ingin hasil akhirnya kita ingin capai gitu ya. Nah dan itu bisa dilakukan dengan teknologi ya teman-teman semua. Tapi teknologi itu saya ibaratkan sebagai kayak ini jin Aladin ya. Jadi kita bisa membuat teknologi itu bisa membuat semuanya lebih mudah dan cepat asal kita tahu kebutuhan kita ya. Kalau kita nggak tahu kebutuhan kita ya udah kita bisa asal minta aja dia ngasih banyak sesuatu ya. Tapi setelah itu bingung mau diapain sesuatunya itu ya. Nah jadi teknologi itu nggak cukup teman-teman, kita harus punya ilmunya ya, punya punya kebutuhannya ya, kebutuhannya itu untuk apa gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri doang, nah tanpa memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain, kan mereka kan pasar. Kalau kita nggak mempedulikan pasar, ya udah kan kita cuma egois diri sendiri. Pokoknya saya kalau misalkan jualan ini pasti laku gitu. Masa bodoh sama riset segala macam. Ya itu kan egois namanya. Ya, jadi kita nggak bisa punya mindset seperti itu lagi. Kita harus punya mindset, kita harus tanya ke orang, peduli sama orang. Kemudian kita juga ada apa-apa peka, kita membantu orang, apalagi di masa pandemi gitu kan. Kalau kita egois, mau menang sendiri, mau apa, mau untung sendiri, itu pasti kepekaannya itu nggak ada gitu ya. Dan itu akan membuat kita tuh, ya itu tadi mungkin dapat hasil cepat, tapi setelah itu udah hilangnya juga cepat. Nah ini pengalaman ya sebagai yang apa saya beberapa tahun gitu pengalamannya seperti itu melihatnya gitu. Nah saya akan mulai dengan membedah nih kira-kira 3 sosial media yang saya akan bedah untuk melihat audiensnya seperti apa ya, Facebook, kemudian Instagram sama TikTok ya, dan terakhir juga ada website, tapi website itu sebagai semacam landing page untuk dari sosial media, bagaimana sosial media itu mengarahkan ke website gitu. Nah sekarang kita melihat nih, kita teman-teman tahu nggak yang namanya audience insight di Facebook ya? Saya tidak akan demokan di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat, namanya itu audience insight di Facebook, di Google tuh bisa dicari ya. Nah di sini kita bisa melihat demografi dari target pasar kita. Misalkan nih ada yang nulis buku nih, saya sering lihat postingan Peter di PHP ID ada buku-buku ya, buku komputer, buku programming. Nah, kita pengen lihat nih siapa sih yang di Jakarta aja ya. Nih lokasinya di kanan ini bisa saya setel nih. Di Jakarta umurnya sekitar 18 sampai 50, laki-laki doang ya yang suka buku sama komputer programming itu ada 1.100.000 yang mengisi dan yang terisi sama Facebook. Nah ini menarik banget. Gitu. Ada yang mengisi secara jujur di input gitu kan. Tapi kalau Facebook mah udah nggak konvensional lagi. Kalau kita kan programming PHP kan pokoknya harus ada input baru ada data, bener ya. Tapi kalau Facebook mah enggak. Ya kalau Facebook setiap klik kita itu data. Apa yang kita klik, misalkan kita klik banyak buku, langsung dibilang Facebook, oh ini orang suka buku, dimasukin lah buku ke langsung database dia. Jadi bukan itu namanya apa pakai artificial intelligence itu apa mesin learningnya itu ya. Jadi mereka mempelajari kita untuk mendapatkan data ini teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau misalkan emang siapa sih yang ngisi kayak misalkan umur 18-50 laki-laki suka buku suka komputer programming, emang kita ngisi? Saya sih nggak pernah ngisi loh ya kan. Tapi saya pernah ngeklik misalkan kalau misalkan ada buku saya klik buku itu pernah. Nah, klikan-klikan teman-teman semua itu Facebook atau Instagram melakukan asumsi. Asumsi kalau misalkan kliknya 50 kali kan logika komputer gitu kan.
Oh, kalau 50 kali dia suka buku nih. Ntar disortir lagi segala macam. Nah, inilah penginputan yang udah canggih lah di Facebook. Nah, sehingga datanya munculnya seperti ini, teman-teman. 1,1 juta orang yang suka buku komputer gitu, programming ya. Nah, ini laki-laki doang nih ya. Kalau misalkan saya nah datanya enaknya kita bisa akses gratis, teman-teman ya, gratis, nggak bayar gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau manfaatin supaya iklan kita muncul di 1,1 juta ini, ya itu bayar ya. Nah, jadi pintarnya di situ. Nah, kalau misalkan nih saya pengen lihat perempuannya juga nih ya, laki-laki yang suka buku buku komputer programming, dan di Jakarta tuh ada 422.000, kalau perempuannya 374.000. Jadi ternyata perempuan juga suka gitu ya. Dan datanya juga hampir nggak terlalu beda jauh gitu loh sama laki-laki ya yang suka buku dan komputer programming gitu kan. Jadi hati-hati nih, jangan-jangan nanti perempuan lebih banyak nih ya. Jadi nanti yang suka programming itu ternyata perempuan akan lebih banyak gitu ya. Nah, ini adalah data, teman-teman ya. Nah, ini mah gampang, kita bisa akses gratis kapan aja bisa. Nah, kalau kita mau iklan ya. Nah, ini kalau mau iklan juga gampang. Jadi setiap kalau misalnya teman-teman punya Facebook page ya, ini kan pasti muncul namanya promosi postingan di kiri bawah itu yang saya garis merahin ya, promosikan postingan. Kemudian kita bisa melihat nih 7 hari, saya mau setting 7 hari, kemudian tanggal berakhir tanggal 28 September misalkan. Langsung Facebook bilang, oh Anda bayarnya tuh 14 dolar gitu kan. 14 dolar itu kalau misalnya hitungan 14.600 itu sekitar 223.000 ya. Reach-nya itu sekitar 723 sampai 2.100 orang ya. Ya tadi kan 2.100.000 kan. Ya tapi kan karena budget kita terbatas gitu kan, kita nggak sampai 1 juta atau 2 juta, kita cuma sampai 2.100 paling maksimal ya. Nah, iklan ini teman-teman, kalau misalkan kan disetel 7 hari, kalau misalkan kita ternyata saya mau berhentikan hari ini nih, bisa, enaknya begitu ya. Saya mau stop hari ini, bisa. Jadi istilahnya tadinya harusnya kita ngeluarin 223.000, ternyata karena kita cuma pakai sehari, itu kita cuma ngeluarin 30.000 ya. Bayangan teman-teman kalau dengan metode konvensional ya, harga cetak flyer A5 nih 900 perak, kita udah cetak ya kan. Total minimal kalau saya lihat di Tokopedia itu minimal cetak harus 100 ya, kali 900 perak kali 900.000 ya. Itu kalau misalkan kita ternyata nggak jadi, nggak bisa. Dan kita nyebarin itu juga ya kita kira-kira aja kadang-kadang ya kan. Nah, ini yang metode konvensional ya. Jadi bayangan kalau misalkan teman-teman cetak yang konvensional dengan yang ini, oh jauh banget lebih murah ya. Nah, ini perbandingannya teman-teman. Nah, berikutnya kita kalau misalkan berada di target pasar itu sangat mudah ya. Contohnya tadi ya, gampang kita mau targetin orang seperti apa, gampang ya. Tetapi yang masalahnya adalah untuk menarik perhatian kita perlu upaya. Benar nggak? Jadi kayak teman-teman ya yang cowok, saya sering sekali, atau cewek deh yang sering mau dapat gebetan gitu, ya kan? Kalau nongkrong di mall mah gampang, benar nggak? Mungkin banyak cewek-cewek atau cowok-cowok ganteng di situ kan. Tapi untuk menarik perhatian, itu masalah lain lagi. Ya, kayak gitu loh. Ya, mungkin kita perlu tahu mungkin baju apa yang disukai sama misalkan di mall apa yang paling terkenal sekarang. Ya, di mall apa? Di mall tertentu atau di tempat nongkrong tertentu. Baju apa yang kira-kira bisa menarik perhatian cowok-cowok sama cewek-cewek ganteng itu misalkan. Mungkin atau parfum apa yang dipakai. Nah, dan itu kita harus tahu, karena kalau kita nggak tahu, kita main datang aja dengan baju yang lusuh, rambut yang ya biasa aja, ya wajarlah nggak akan mendapat perhatian mereka. Nah, jadi seperti itulah teman-teman. Jadi bagaimana kita nyambung bahasa tubuh kita, aksesoris badan kita, baju kita tuh, gerakan kita tuh pada saat kita di pasar itu nyambung dengan pikiran mereka. Yang disebut cantik itu bagi pengunjung mall tertentu apa sih? Oh, pakai baju Korea, mungkin gitu kali ya nggak? Oh, pakai rambut potongan siapa tuh? yang artis Korea terkenal gitu kan. Nah, jadi
Jadi kita ikutin semua potongan segala macam sehingga pada saat di tempat nongkrong tersebut, banyak ngelirik ya. Nah kalau di Facebook atau di Instagram yang like banyak, yang komen banyak, yang share banyak. Nah itu adalah tujuannya gitu. Nah jadi kita harus tahu dan pahami tentang target pasar sehingga kita sebagai pembeli ya bisa melayani sesuai dengan kebutuhan dan membahagiakan mereka. Nah, jadi ini teman-teman, jadi ini juga harus diperhatikan ya. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan suatu marketing, kita tuh kadang-kadang langsung pengen dapat hasil. Oh, nggak ada uangnya nih. Ya udah, selesai. Karena gini, untuk membangun kepercayaan teman-teman itu tuh perlu waktu loh ya. Kalau misalkan mau heboh-hebohan mah gampang, kayak misalkan kemarin tuh misalkan yang saya ingat tuh yang odading gitu misalkan yang odading gitu kan. Tapi sekarang lihat apakah odading itu awet atau enggak? Ya, jadi sesuatu yang naiknya cepat ya turunnya juga cepat gitu. Makanya kalau kita mau awet ya kita harus pelan-pelan, konsisten ya, yang seperti yang contoh Bitter dilakukan. Kayaknya 1 minggu Selasa sama Jumat tuh konsisten. Malah tadi ada jadwalnya tuh ya. 3 bulan ke depan udah penuh, ya kan? Itu tuh branding loh, ya kan? Konsisten ya. Dan tiba-tiba orang tuh ngelihat dan tiba-tiba saya mau. Kapan saya bisa muncul di sini gitu kan. Nah, jadi itu branding itu konsisten bagaimana kita bisa hadir di pikiran orang terus-menerus, mau setiap minggu, setiap hari, ya kan? Pokoknya dia ada terus dalam pikiran orang gitu. Sehingga tiba-tiba citra dari entah itu produk atau orang itu nempel di sini. Nah, kalau udah nempel itu gampang banget ya. Jadi kalau kita udah seneng sama suatu artis misalkan, dia mau ngomong apapun mah kita bela, ya kan? Nah, itu nanti ada level lagi tuh. Bagaimana supaya sampai kita mendapatkan loyalty seperti itu. Nah, ada levelnya lagi, ya. Nah, kita bisa melihat nih, pasar di Facebook ini data itu lebih banyak tuh ternyata yang Gen Y, ya. Ini ternyata milenial punya nih, ya. Generasi milenial di Facebook ya. Walaupun generasi yang 18-24 yang Gen X juga banyak 10% ya, tapi kita fokus kepada milenial dulu nih supaya kita bisa belajar, karena kalau misalkan semuanya dibahas nggak akan cepat, waktunya nggak akan keburu gitu. Misalnya sambil lihat ini juga nih. Nah, terus kalau misalkan kita komunikasinya seperti apa nih kalau di milenial nih ya, bahasa apa sih orang yang milenial suka gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin konten marketing untuk orang milenial itu seperti apa gitu ya. Nah, bahasa mereka tuh itu ada survei juga dari beberapa lembaga riset itu atau dari pantauan orang juga gitu ya. Nah, pertama orang milenial itu mereka tuh suka sesuatu yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh itu dalam arti positif ya, inovasi ya. Jadi kayak misalkan ini ada anak ya, ini mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu. Ada satu marketplace yang jual nama itu NFT ya, OpenSea.io namanya ya. Si anak ini padahal cuma bikin 3.350 biji emoji ikan paus. Emoji itu lihat gambarnya, lihat ya, cuma beda-beda style ikan paus kecil-kecil gitu. Nah, dan ternyata banyak yang suka teman-teman ya, sampai kemudian si anak ini bisa menghasilkan 5,7 miliar dari non-fungible token. NFT itu kayak sertifikat sebenarnya, sertifikat kepemilikan. Jadi kita beli sertifikat ya. Pokoknya ikan paus yang nomor 4 punya gue gitu. Nih, gue ada sertifikatnya. Itu dibeli. Jadi setelah tweetan orang juga bisa dibeli gitu ya. Nih, tweetan ini saya yang punya loh, sertifikatnya ada ya. Kita bisa copy paste gambar-gambar itu, tapi kalau nggak punya sertifikat nggak ada nilainya ya. Jadi ini kayak semacam jual sertifikat NFT tapi online gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau iseng coba aja, kita bisa tuh bikin gambar-gambar aneh gitu kan. Gambar-gambar coretan aja kadang-kadang bisa laku. Ya, apa yang membuat mereka laku? Saya yakin si orang ini adalah konsisten lagi ya. Dia bikin terus lama-lama jadi bagus, kemudian kok suka ya, komunitasnya banyak, akhirnya kemudian nggak semata-mata dia langsung wis
ya 3.350 nggak mungkin dalam waktu sehari, nggak mungkin dalam waktu seminggu, ya. Dia pasti bikin semacam ya pasti branding juga sehingga namanya terkenal, kemudian media memblow up dia karena dia konsisten. Nah, tiba-tiba karena sudah diakui, akhirnya orang senang dibeli gitu, ya. Nah, ini inovasi-inovasi yang disuka sama milenial. Sesuatu yang aneh ya, kadang-kadang menurut pasar nggak laku ya, tapi karena kita konsisten dan ternyata uh, bagus, ya udah kita ini. Bagus itu pun kadang-kadang kita bisa create loh, kita bisa ciptakan bagus itu ya. Jadi bisa jadi nih di hari pertama kita bikin jelek, hari kedua jelek ya. Nanti tiba-tiba kalau kita konsisten, ntar pikiran orang itu bisa berubah. Kita bisa merubah pikiran orang itu dengan branding lah. Branding itu ya tadi bagaimana kita hadir setiap saat di mata orang gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan nih untuk marketing seperti kita bikin sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik, yang inovatif gitu kan untuk untuk pasar yang milenial ini. Kedua adalah anak milenial tuh suka dengan kupon atau diskon ya. Kayaknya sih nggak milenial doang, kalau ini ya ibu-ibu juga suka. Nah, kalau ini sih standar sih sebenarnya ya, standar ya, kupon, diskon segala macam standar. Nah, reward and loyalty ini sebetulnya juga udah ada, tetapi ini karena dengan sistem ini akan lebih keren lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan nih di Gojek itu kalau kita sering bertransaksi, apalagi kita sering kasih tips gitu kan, itu tiba-tiba level kita naik. Di sini ada level warga, ada level bos, ada level juragan, terakhir ada level anak sultan. Ya. Nah, jadi ini akan membuat tuh yang milenial tuh seneng gitu kan. Sehingga pengalaman tersebut dia kejar lagi. Saya pengen jadi naik ke level berikutnya ya, walaupun produknya sama, tetapi karena harga dirinya dinaikin dengan reward ini ya, pengalamannya tuh dinaikin dengan reward ini, dia akan setia di sini gitu ya. Nah, bisa jadi orang ngikutin, tapi kan kita bisa melihat kira-kira lebih fun mana di sini atau di tempat lain gitu ya. Ininya sama, tapi bagaimana kita memainkan visualnya, memainkan algoritmanya untuk alur-alur bagaimana dia bisa mendapatkan reward itu setiap aplikasi beda-beda. Nah, kalau orang itu nggak happy dengan analisanya, dengan membuat alurnya, dia pasti cuma ikut-ikutan doang. Ah, nyontek ini, nyontek sana, ya. Tapi kalau misalkan dia punya passion, peduli sama orang lain, dia akan membuat alur ini menjadi lebih manusiawi gitu, menjadi lebih bagus gitu. Nah, orang milenial juga suka dengan review ya. Jadi kalau misalkan kalau sesuatu mereka mau beli gitu kan, dia pasti ngeliat YouTube. Review S10, review misalkan kamera MTEK W600, dia ngeliat di YouTube dulu. Banyak orang yang bikin video ya, bikin video review. Nah, begitu juga dengan marketplace juga sama, review-review itu ya. Nah, saking pentingnya review ini, dulu tuh Amazon tuh pernah di-hack ya. Jadi reviewnya itu dibuat semacam bisa dihack sehingga reviewnya itu bagus dulu gitu ya. Nah, sekarang mungkin algoritmanya udah canggih sehingga reviewnya itu bisa dijaga supaya benar ya. Jadi sekarang tuh mereka tuh selalu ngeliat review gitu. Mereka masa bodoh dengan harga ya, mau murah mau mahal ya. Kalau reviewnya bagus, harga sih nomor 2 lah bagi mereka gitu. Ya, jadi ini kalau misalkan teman-teman punya produk yang belum ada reviewnya, nah ini bagaimana caranya? Walaupun reviewnya sahabat kalian yang buat misalkan di YouTube, ya nggak apa salah, ya kan? Kan masalah sekarang marketing itu bagaimana kita merubah citra orang yang tadinya negatif menjadi positif atau sebaliknya, ya. Jadi mau itu yang review teman kita, mau kita pakai berbayar, ya masalahnya bukan itu, bukan berbayar atau enggak. Masalahnya mau dia main curang atau enggak, berubah nggak citranya? Ya kan? Jadi kita bilang jangan main curang, harus begini-begini. Tapi kadang-kadang ya itu, kalau yang bagus ternyata dia nggak bisa merubah citra orang, ya gimana gitu ya. Tapi ya tentu kalau main curang pasti ada masanya ya, kalau kita lihat dari ini gitu.
Tapi yang paling penting hasil akhirnya berhasil nggak merubah memainkan emosi orang gitu. Berikutnya adalah podcast ya. Ini nggak tahu kenapa orang milenial tuh sekarang tuh suka mendengar iklan radio, podcast. Nah, ini juga bisa bisa ke arah sana medianya ya. Jadi 95% katanya milenial suka dengar iklan di podcast gitu. Nah, ini juga bisa bagi mereka yang karena sekarang banyak banget pilihan, ya kan? Kadang-kadang karena kebanyakan pilihan kita tuh sebagai marketing tuh nggak mau belajar gitu loh. Podcastnya nggak, aduh bukan mainan deh. Ternyata menurut statistik itu yang akan yang laku. Mau tidak mau kita kan harus belajar lagi ya. Atau kalau kita punya uang ya kita bikinlah iklan gitu ya. Berikutnya Instagram teman-teman. Tadi Facebook nih ya, Instagram. Ini Instagram tuh mirip-mirip sama Facebook ya. Jadi paling banyak milenial ya. Kedua ini Gen Z nih namanya tuh, 18 sampai 24 ya. Nah, kita sudah tahu nih sekarang bahasa content marketing milenial seperti apa. Nah, sekarang kita coba di Instagram juga sama teman-teman ya. Jadi kalau kita mau iklan, postingan kita tuh ada namanya tuh boost post di sini ya. Kalau teman-teman punya akun bisnis nih ya. Jadi kalau akun bisnis boost post di sini. Jadi kalau kita klik budgetnya kita bisa tentukan per hari $5, durasi $6. Ini bisa disetting nih ya. Kalau $5 6 hari, cost-nya itu 478.500. Kalau kemahalan tinggal diturunin lagi ya. Kalau masih kemahalan turunin lagi sampai $1 gitu. Tapi reach yang dicapai juga nggak banyak ya. Reach itu artinya yang lihat ya, bukan yang tertarik loh, yang tampil ya, yang tampil belum tentu dilihat loh. Kayak gini, reach itu kayak misalnya kita pasang iklan di billboard lah di jalan misalkan Jalan Sudirman ya, reach-nya bisa jadi yang lewat tuh ada 10.000 yang lewat tiap hari, tapi yang ngelihat bisa jadi cuma 2.000. Nah itu teman-teman ya, reach itu artinya yang lewat, yang iklannya tampil di halaman Facebook kita, tampil di halaman website kita, tapi nggak tahu dia ngelihat atau enggak, itu nggak peduli. Reach itu nggak peduli dia lihat atau enggak. Yang penting iklan itu ada di laptop kita. Masalah dia memperhatikan atau enggak, dia nggak dihitung ya. Nah itu yang disebut reach. Nah gitu. Makanya kenapa iklan kita tuh harus menarik sehingga tuh nggak cuma lewat doang, tapi dilihat gitu. Habis lihat bagaimana supaya diklik, habis diklik bagaimana supaya dibeli. Nah itu ada tahapan lagi ya. Nah jadi itu baru reach teman-teman ya. Nah reach aja udah bagus ya. Kalau zaman dulu untuk mencapai reach ini susah ya. Kita harus ke bagi-bagi brosur, kadang-kadang mungkin kayak dibuang, misalkan 10.000 brosur nih, kita bagi-bagi itu reach mungkin, tapi kalau langsung dibuang, nah itu ya itu artinya kan habis reach dilihat atau enggak ya, mungkin nggak dilihat gitu. 10.000 reach tapi yang dibuang 4.000, jadi mungkin 6.000 yang lihat iklan kita gitu. Nah jadi istilahnya itu teman-teman ya, istilahnya itu teman-teman, antara reach dengan yang diklik itu beda gitu. Nah, sekarang nih yang paling happen banget nih, yang paling keren ini TikTok nih yang lagi booming ya. Wih, TikTok ini nggak tahu kenapa itu ya. Ya karena saya yakin karena fitur TikTok itu luar biasa, dari syuting, editing atau efek segala macam tuh ada dalam satu aplikasi ya. Kalau dulu Facebook sama Instagram sebelum Instagram Reel keluar itu tuh syuting di tempat lain misalkan, ya syutingnya bisa pakai handphone, tapi editing di software lain, ya. Tapi kalau di TikTok itu semuanya itu dalam satu aplikasi. Nah sekarang Instagram Reel udah ngikutin tuh, dia bikin editing juga, ya, ikut-ikutan gitu, ya. Nah kita lihat nih jumlah yang dari kalangan muda nih itu terbanyak di TikTok, 42%, itu 307 juta tuh. Ya ini seluruh dunia nih ya, 342% ya. Kalau dari seluruh dunia pasti di Indonesia tuh mirip-mirip lah ya. Artinya ini Gen Z itu paling aktif tuh di TikTok ya. Kemudian rata-rata mereka menghabiskan 89 menit sejam sehari untuk mengakses aplikasi TikTok ya. Bayangin. Nah sekarang bahasa mereka sama nggak sih sama bahasa milenial? Ya kan? Si Gen Z ini
bahasanya seperti apa sih kalau kita mau ngomong sama mereka dalam bentuk konten marketing. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Nah, Gen Z ini ya lahir itu tahun 1996 2010 ya. Kayaknya di PHP ID banyak kali ya Om ya yang yang lahir 96 2010. Banyak juga gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan mau iklan nih, misalkan di PHP ID harus lihat nih ya bahasanya seperti apa kalau ini. Kita nggak bisa teman-teman, misalkan saya mau bikin iklan untuk bisa nyambung ke Gen Z, Gen Y, Gen X sampai Silent G, waduh itu nggak bisa, susah gitu ya. Mendingan kita fokus ke satu generasi gitu. Kalau enggak kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Nah kita bisa melihat di TikTok pun ada. Tadi kan di Facebook, di Instagram, di TikTok juga ada. Kita nama itu tiktok.com/business.id. Ini kita bisa berbayar nih ya. Jadi kita bisa berbayar. Demografi juga sama, mau targeting Jakarta, Bekasi, Maluku, apapun ya. Nah, nanti akan ada jumlahnya tuh berapa, bayarannya berapa gitu ya. Jadi sama, kita bisa berbayar untuk mendapatkan mendekati pasar itu gampang banget gitu. Nah, tapi bagaimana untuk menarik pasar itu? Nah, ini ya, kita kalau misalkan menargetkan Gen Z itu, nah ini. Jadi brands personal ini beda banget sama yang ada sekarang ya. Jadi kata ini apa? Kata TikTok selamat tinggal kepada tampilan konten yang estetik. Artinya jangan terlalu bagus bikin konten, nggak laku. Bayangin tuh. Jangan pakai kamera-kamera yang canggih deh, ya kan? Terlalu lebay. Gen Z nggak suka. Jadi apa adanya ya, tinggalkan pencitraan ya. Jadilah diri sendiri, tidak perlu dibuat-buat. Ya kalau konyol ya konyol aja ya kalau memang itu. Nah tergantung nanti penontonnya nilai ya. Pokoknya kalau dibuat-buat mah nggak akan dilihat ya. Ini mah tipuan iklan mah suka loh. Nah itu Gen Z ya. Makanya kenapa orang-orang yang iklan di TikTok walaupun brand-brandnya besar, dia nggak pernah pakai kamera mahal. Nggak nyambung sama Gen Z ya. Gen Z tuh sukanya pakai kamera-kamera handphone gitu yang tampilan banget. Mereka tuh bisa suka banget gitu. Nah, ini. Nah, kayak misalkan ini nih, ini di Shopee nih, Redmi ya. Bayangin ini saya lihat iklannya di TikTok tuh pakai rumahan aja gitu. Ini nggak ada suaranya ya. Kita ngeliat aja di sini. Suaranya dari sini. Ya. Jadi suara-suaranya itu musiknya pun musik-musik yang lagi viral, ya. Jadi bukan musik buatan sendiri kadang-kadang, ya. Jadi dia menggunakan ya rumah biasa, orang biasa, baju nggak ada kosmetik apapun lah. Jadi kualitasnya kualitas orang biasa aja. Tapi memang kekuatannya harus dicerita, ya. Ya, storytelling itu yang harus kuat di sini ya, ide yang harus kuat ya, kualitasnya nomor sekian gitu ya. Nah, jadi personality-nya harus kuat ya. Jadi personality nggak harus kualitas ini, tapi unik nih orangnya gitu loh ya. Dia kalau misalkan ngomong kayaknya beda gitu sama orang misalkan. Kalau dia bergerak kok beda ya. Kalau dia ketawa beda misalkan. Kalau dia menjelaskan sesuatu beda. Nah, personality-nya itu kalau misalkan kita dapat di sini, kita nggak usah mau pakai kamera apapun dapat di TikTok gitu. Kemudian brand story juga sama. Gen Z juga punya suka dengan keterbukaan atau transparansi. Makanya kenapa behind the scene itu di TikTok tuh sering banget ya. Jadi apalagi dia bisa menjelaskan pembuatannya seperti apa. Kemudian mahal banget sih, bikin sendiri juga bisa ya, kan. ini bagaimana dia si tukang kue ini bisa membuat kalau punya ide, waktunya, tenaganya, bikin aja sendiri. Dan lebih murah juga. Ya. Nah, jadi itu behind the scene-nya itu kayak dia curhat, teman-teman, ya. Jadi curhat, katanya kuenya mahal. Kemudian dia kasih lihat cara kerjanya dengan suara-suara yang menyeramkan gitu kan, seolah-olah susah lu bikin ini gitu kan. Jadi dia meningkatkan value dengan memberitahu caranya gitu. Nah, keterbukaan ini dan transparansi ini Gen Z juga suka ya. Jadi kita nggak usah pencitraan, saya bilang ya. Kalau memang kita di behind the scene-nya memang bersusah payah kerja keras, tunjukin aja gitu
Nggak usah pencitraan sok kuat gitu di belakang layar, kemudian di depannya hebat. Jadi udah terbuka banget gitu ya. Terus kemudian juga visi misinya dia punya value ya. Nah, sekarang bahasanya pun kita harus lihat nih kira-kira isu-isu atau masalah apa yang ada di luar ya. Misalkan lagi suka go green ya, go green ya. Ya, jadi kadang-kadang tuh si Gen Z tuh pengen banget terlibat ya. Dia punya pendapat, wah ini memang bahaya nih kalau misalkan kita nggak go green, ini alam akan rusak. Tapi saya mau berpartisipasi nih. Saya nggak tahu nih ya cara gimana. Nah, kan kadang-kadang ada beli nih, kayak misalkan korek kuping yang dia kan biasa dari plastik tuh. Nah, dibuatlah dari semacam kayu yang bisa terurai dengan bumi gitu ya. Nah, jadi isu-isu ini yang bisa membuat produk kita tuh kalau misalkan nilai atau value di produk kita itu nyambung dengan value-nya Gen Z dengan sifatnya Gen Z, nah itu akan dibeli sama dia ya. Ya, kan banyak loh pandangan-pandangan di masyarakat banyak nih tentang ada tentang LGBT, tentang apa lagi tentang uh, kesetaraan gender segala macam. Nah, di situ isu-isu itu seakan-akan produk itu punya pendapat yang kalau bisa dia matching dengan si Gen Z ini, nah itu akan mereka ingin beli karena dengan membeli dia bisa kayak semacam ikutan untuk membawa pengaruh atau dampak bagi nilai yang mereka yakini gitu ya. Nah, terus apalagi nih ya produk-produknya. Nah, itu juga menghibur. Nah, ini harus nih kalau misalnya kanal Gen Z nih. Katanya 8 detik kalau nggak menghibur skip, mampus ya. Nah, kita lihat nih apa tentang fashion show ya. Nah, jadi cuma gitu aja nggak berjuang. Ini suaranya kedengarannya Om ya? Oke, ini saya nggak pakai share sound, saya pakai mic aja ya. Nah, jadi menghibur ini 8 detik kalau nggak. Jadi kalau misalkan teman-teman buat video tuh 8 detik pertama terus gila, udah mati-matian lah bikin yang terbagus lah ya. Nanti kemudian di tengah-tengah ya kita ini yang terakhirnya baru kemudian ininya lagi dinaikin lagi gitu ya. Jadi dia nggak jual baju, tapi dia jual pengalaman ya. Pengalamannya mungkin dia keren banget. Terus kemudian kok bisa pakai efek keren gitu, wow gitu ya. Jadi jual pengalaman gitu. Karena kalau jual produk kan kayak misalnya, belilah baju yang warna misalkan hitam ini, ya kan biasa. Tapi kalau ditampilkan dengan suatu experience yang wow gitu kan, itu luar biasa ya. Nah, jadi makanya kenapa kalau di film-film kan banyak tuh yang ikut-ikutan, saya pengen beli baju kayak artis ini. Karena dia bukan lihat bajunya, dia melihat pengalaman si artis menggunakan baju itu keren banget. Jadi dengan memakai baju itu pengalaman itu seakan-akan keren banget, dia seakan-akan menjadi si artis itu. Makanya kenapa kita harus menjual pengalaman, experience ya, bukan menjual produk ya. Jadi bagaimana kita punya produk, kita tampilkanlah dengan keren banget ya. Atau komunitas ya, komunitas juga Gen Z itu adalah dibanding dengan generasi lain adalah generasi paling kesepian dibanding generasi lain. Tuh ya. Ya. Jadi mereka selalu mencari cara untuk berinteraksi. Ya, di sini ini kebetulan juga sekolah pintar, ini kita yang buat juga ya di TikTok. Nah, di sini banyak sekali konten-konten edukasi gratis dan juga kita bisa ada kayak jawab di sini ya, komentar-komentar di sini. Guys, ternyata kita bisa lihat materi matkul yang ada di universitas lain dong. Penasaran nggak gimana caranya? Oke, minta kasih tahu ya. Kalian ke Google, search Studoku, terus klik yang ini. Kalau udah ke websitenya, tinggal pilih nama kampusnya, misalnya Universitas Indonesia ya. Lalu tinggal klik search. Ya. Nah, jadi komentar mereka seneng banget komentar apa aja, walaupun pengen disapa gitu kan. Saya mau disapa dong, ya kita sapa gitu. Jadi cuma gitu aja gitu ya. Nah, komunitas apa lagi? Kalau misalkan, waduh, saya nggak bisa nih kalau kayak begitu ya. Ya, kalau kita nggak punya dana, mau tidak mau, kita harus maju teman-teman. Ya kan? Bisa ngomong, nggak bisa ngomong, coba deh maju dulu deh. Atau
di TikTok segala macam. Kalau kita nggak tampil ya, kalau kita mau bayar, kalau kita punya uang kita mau bayar orang ya bisa. Cuman kan kalau kita nggak punya uang mau tidak mau kita harus ya berat malunya harus putus. Muka kita walaupun kita nggak pede ya harus tampil kalau kita memang lagi kepepet gitu kan. Tapi kalau nggak kepepet sih biasanya itu malu-malunya masih lebih besar. Nah, atau kalau misalnya kita punya uang, kita bayar orang ya kayak misalkan Radit ini dia pertama berantem misalkan sama istrinya gitu kan. Nah, kan. Dan kamu tuh kalau ngambil baju dari atas dulu, jangan dari bawah. Iya, maaf. Ujung-ujungnya dia berani saya cepat aja ya. Gue buka GoFood. Nah, kalau udah kayak gini biar istri nggak marah, gue buka GoFood dan beli dia ayam ambiar, jual aneka ayam dengan sambal Jadi autentik. promosinya juga beda. Jadi pertama promosi pakai roleplay dulu, terakhirnya jualan. Gue pesan menu baru yang pakai sambal it. Nah, jadi ini ya kayak misalkan komputer gitu kan, ya, sekarang kan brand ambassador ya, ya mirip-mirip lah gitu, karena beliau punya komunitas influencer sehingga brand juga bisa bisa kerjasama lah gitu kan, bisa kerjasama nggak apa-apa karena kan memang kita nggak bisa hidup sendiri ya, kalau kita punya uang ya kita bisa kerjasama sama influencer sehingga bisa dijadikan brand ambassador gitu kan, tapi kalau kita nggak punya uang terbatas ya mau tidak mau kita harus menjadi brand ambassador produk kita sendiri. Kalau nggak ada pilihan, ya mau nggak mau teman-teman, ya kan? Pokoknya maju aja sebenarnya, ya. Jangan, yang penting maju dulu, udah itu konsisten, nanti tiba-tiba bisa sendiri aja gitu. Ya kalau mau cara koboynya begini teman-teman rumusnya, cara koboynya. Nah, TikTok diikutin sama Reel, YouTube juga punya short sekarang, ya, punya short sekarang. Nah, ini juga, jadi kalau misalkan semua promosi-promosi tersebut di FB, IG, TikTok, itu biasanya mereka tuh mengarahkan ke landing page, teman-teman. Ya. Atau kalau mereka nggak punya website, biasanya ke direct message. Ya. Jadi, kalau misalkan mereka mau jualan, langsung ke message kalau karena nggak punya website. Tapi kalau punya website, mereka langsung arahin ke websitenya. Nah, website itu bisa lengkap tuh produknya. Ya. Testimoni, spek-speknya segala macam, diskon segala macam ada di website itu dirayu habis-habisan di landing page. Karena kan di TikTok, di Facebook kan terbatas, desainnya juga bisa macam-macam ya. Nah di website kan desainnya bisa macam-macam. Nah kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu ya itu tadi makanan nggak selalu enak ya untuk semua orang gitu. Nah ini saya cepat aja ya teman-teman. Nah yang terakhir nih, tadi kan kita bicara tentang Gen Y sama Gen Z nih ya. Nah, yang terakhir ini saya ngomongin tentang konten white wheel ya, roda ini ya. Jadi pertama-tama orang tuh nggak langsung beli teman-teman. Pertama ada awareness dulu nih ya. Awareness itu orang belum kenal Anda. Nah ini kontennya apa nih ya? Nah ini tujuan dari langkah ini orang yang belum kenal itu yang penting reach dulu sebanyak-banyaknya. Ini mah paling gampang, bayar dapat reach ya. Nah, terus apa yang saya kasih di konten ini edukasi. Jadi jangan jualan dulu kalau ke orang-orang yang belum kenal. Edukasi lagi, kemudian apapun lah tutorial segalanya. Kayak misalkan komputer ini kan gratis kan, ya live chat ini PHP ini kan nggak bayar kan ya untuk nonton ini kan. Nah, kalau bayar susah nanti engagementnya ya. Jadi kasih pengetahuan gratis gitu kan. Tips trik ya kita bikin tips trik segala macam ya mau nggak mau kita harus ramu ya ngambil konten dari sini. Jadi bagaimana kita meramunya gitu. Jadi 10 tips trik ini kita ramu sendiri gitu ya. Nah review ya kita bisa mereview suatu produk gitu kan kadang-kadang orang pengen beli kan bagus atau enggak dia akan lihat review ya. Ini adalah konten yang untuk orang-orang yang belum kenal Anda. Jadi yang penting orang kalau misalkan di masyarakat juga sama, kalau masyarakat belum kenal Anda, kalau misalkan kita langsung sok tahu gitu kan, atau udah berbayar, itu nggak akan disukain. Tapi kalau dia ngelihat kita rajin, kita sering nolong orang, ya nggak, pokoknya nggak ada udang di balik bakwan deh, ya. Nah orang tuh suka. Ya, ini juga sama, orang-orang yang belum kenal kita, ya kita tunjukin niat baik.
kita bantu, misalkan jawabin komentar gitu kan, ya. Nah, atau kita kalau misalkan kita pengen melihat kita, waduh kayak seakan-akan kita pintar ya, kita bisa bikin analisa seperti ini ya. Nah ini tentu harus punya pengalaman gitu, punya ilmu gitu, perbandingan gitu, panduan gitu ya. Nah kredibilitas misalkan kita kalau memang udah punya apa semacam punya kredibilitas lah, menang penghargaan bisa ditampilin juga. Ini juga orang yang belum kenal kita tahu, oh dia si pemenang ini nih, mungkin dia nggak kenal nama kita, tapi dia tahu oh pemenang ini pasti kalau pemenang mah hebat gitu kan, nah, kayak gitu ya. Nah kemudian ada juga target market yang sudah kenal ya, jadi mungkin dia ngeliat iklan Anda di mana. Nah ini bisa kita follow up lagi ya, consideration namanya tuh. Nah, caranya bagaimana? Target market yang sudah kenal, ya tadi kan belum kenal nih, sekarang sudah kenal. Nah, jadi kita bisa komen-komentin, kan mereka kan udah komen, like segala macam. Terima kasih ya. Jadi kita jawabin tuh, ya, karena dia udah kenal kita, ya kita jawabin, kita balas satu-satu, ya. Terus kemudian ini bisa untuk mendapatkan follower atau landing page, ya. Nah, terus kemudian kalau kita mau berbayar teman-teman, namanya itu ada ini juga ya. Ini sama dengan follow up tadi ya, tapi ini kita bisa tertarget dan luas ya. Contohnya kalau ini kan mendapatkan engagement, like segala macam kan ini kan manual nih ya. Mendapatkan follower, misalkan di Instagram Story, IGTV ini kita posting di sini ya. Tetapi kan mungkin jangkauannya nggak terlalu luas ya. Nah, misalkan followernya juga mungkin nggak terlalu banyak nanti dapatnya. Nah, oleh karena itu kita bisa memboosting feed kita, status kita itu dengan berbayar seperti ini, ya. Atau endorse artis tadi, ya. Tadi endorse jadi ambassador gitu, ya. Jadi mereka yang sudah kenal kita itu bisa di follow up lagi dengan cara seperti ini, ya. Jadi dengan yang target yang lebih luas lagi, gitu. Nah, konten marketing ini bisa dicari dengan giveaway, ya. Jadi kita bisa memancing orang untuk interaksi dengan memberikan hadiah atau memberikan ebook gratis, template gratis, ya. Ya karena mereka udah tahu kita dan udah berkunjung misalkan ke landing page kita, ya kita berikan sesuatu yang gratis. Kemudian juga kita bisa interview orang dan kita bisa memberikan konten interview seperti ini, ya. Nah, yang ketiga teman-teman adalah target market yang sudah ngobrol dengan interaksi dengan Anda. Nah, jadi udah dapat dia udah menjadi follower kita. Kontak email udah dapat, handphone udah dapat nih ya, seperti kayak pacar nih ya. Udah dapat nomor kontak lah gitu loh. Udah nomor kontak. Nah, ini harus diapain? Ya kan ini harus diapain ya. Nah, jadi kita harus follow up ya, follow up terus kemudian kita berkenalan lebih dalam segala macam, manual ya, kalau manual ya itu satu-satu. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman punya sistem, ini ada di Google ya, di Facebook juga ada, nama itu remarketing atau retargeting ya. Jadi misalkan nih dengan iklan A kita iklan di Facebook nih, misalkan kita menampilkan kehebatan kita, ya kan? Nah, terus kemudian juga misalkan Baba Studio nih, Baba Studio ya, wah memenang penghargaan apa segala macam, kehebatannya itu awareness tuh ya, atau Baba Studio ngasih sesuatu yang ilmu lah, misalkan cara membuat website dalam 10 menit, misalkan contoh ya. Nanti dia kan masuk ke FB kita, masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk ke website. Itu tuh ada alat yang di track tuh namanya tuh, ya, tracker ya. Dia langsung kena tuh. Jadi setiap klikan itu langsung di track sama si Google Remarketing sama Facebook Remarketing. Nah, jadi kita bisa setting orang-orang yang sudah melihat kita itu kita bisa follow up otomatis. Kita tawarin iklan B lagi. Misalkan, kamu tertarik nggak dengan produk kita? Ini khusus untuk kamu aja, ini 50% diskon atau apa gitu. Nah, kita follow up-nya berbeda. Jadi hebatnya itu dengan sistem ya. Ini bayarannya nggak terlalu mahal dibanding dengan yang tadi teman-teman ya. Tentang biayanya nanti aja deh itu ya. Jadi mau ada diskon, testimoni segala macam itu bisa terus-menerus ya. Jadi teman-teman pernah ngerasain ya kalau kita udah mengklik sesuatu tiba-tiba itu muncul terus. Ya kan? Ya. Muncul terus di HP kita. Nah, itu namanya remarketing atau retargeting. Ntar cari aja ya di Google ya kalau mau tahu.
konten marketing ini bisa testimoni ya. Kemudian harga karena dia udah kenal kita, manfaatnya sama ada penawaran terbatas khusus ya. Sama kita kasih webinar live gitu ya. Dan terakhir teman-teman, ini udah jadian nih ya. Nih customer kita udah jadian nih, ya dia udah beli. Nah, orang yang udah membeli ini harus diapain ya? Pertama-tama ya, kita mau tidak mau teman-teman harus gunakan CRM ya, Customer Relationship Management Software ya. Ini nanti dibaca aja sendiri ya. Nah, CRM teman-teman pasti tahulah gitu. Nah, jadi software aplikasi ini kita bisa follow up nih, kira-kira customer mana yang kayaknya menolaknya 5 kali, 3 kali ini harus diapain ya. Terus kemudian yang ulang tahun apa segala macam, misalkan yang udah beli 10 kira-kira mau dikasih apa. Nah, ini kalau kita nggak ada CRM kita susah kan ngafalin satu-satu ya. Tapi kalau dengan CRM kita bisa otomatis kita kasih semacam kayak forum ya, kita kasih forum ya, kayak misalkan kita juga punya nih produk The Plaza ya, ini kita juga yang buat. Ini sistem kayak toko online, tetapi ini nggak harus punya toko, tapi dia bisa ada produk. Yang orang nggak ada produk, kita sediain produknya ya. Ini WA grupnya ada, kita kasih khusus. Kemudian juga kita ada sosial chatnya pakai Slack juga bisa sekarang ya. Walaupun sekarang ada WA, Telegram sama Line, di Slack juga ada pilihan yang bagus karena lebih terorganisir. Kemudian newsletter ya, standar ini. Nah, disinilah kita bisa membuat loyalty sama program ini yang disukai milenial tadi itu kita bisa masukkan dalam program ini. Jadi kira-kira itu teman-teman ya, karena saya harus ngejar waktu juga gitu. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk secara terakhir agak cepat supaya saya juga tidak bisa tepat waktu juga. Kira-kira itu komputer sekilas dari saya. Semoga kalau memang ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wow, aduh sayang sekali. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau Om Sam juga mau lewat waktu. Memang ya saya ngerti ini memang, wah ini topiknya luas banget ternyata teman-teman. Luar biasa. Oke, saya akan menunggu pertanyaan teman-teman. Ada waktu untuk saya tunggu pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Facebook. Sekarang sih belum ada yang nanya. Oke, sembari nunggu kita akan break dan Om saya mungkin akan istirahat minum dulu dan ada beberapa pesan yang akan lewat. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini adalah Kodepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Sekarang lagi ada program ini Rompi nih, Point Fest, teman-teman bisa pakai logo sendiri, bisa juga pakai logo PHP Indonesia It's Okay. Dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD dengan berbagai pilihan lokasi data center dibangun tahun 2015 telah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory sebagai perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Wonderful. Oke, itu adalah pesan kita dari sponsor-sponsor kita. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, aduh, ini belum ada yang nanya nih. Waduh, mungkin mereka masih ngeblank kali. Wah, luas banget ternyata nih topik tentang tentang apa nih, jenis-jenis content marketing. Iya, memang. Gak apa-apa, Om saya mungkin tadi ada yang mungkin mau disampaikan, yang dua bagian terakhir itu mungkin ada tambahan kalau memang mau di itu, soalnya nih pertanyaannya juga belum ada. Menarik sih sebenarnya bahwa ternyata kita bisa memanfaatkan, dan saya juga baru ngeh. Apa jangan-jangan saya secara natural kali ya belajar marketing, ternyata itu sudah ada teori-teorinya juga. Jadi saya juga tadi sambil mangut-mangut. Kayaknya saya nggak belajar. Ya? Hah? Ternyata saya sudah melakukan ini gitu ya. Iya betul. Tanpa sadar seperti yang konsistensi tadi itu. Saya ngerasa bahwa ini memang si konsisten nih, supaya orang harus ingat
Selasa, Jumat itu harusnya online learning kayak gitu-gitu. Ya, Padahal ya, itu naturally aja dan ya, ternyata ya. it work ternyata. Oke, apalagi tadi disebut soal brand ambassador. Oh. Itu kan proses panjang kan sampai ke sana kan. Iya memang. Makanya saya jadi oke. Tadi memang saya belum pernah dengar webinar dengan konten yang kayak Om Sam sampaikan sih. Tapi saya jadi ngerti. Oke. Berarti saya sudah ada di track yang benar nih selama ini. Ya, makanya lanjutkan apalagi ini apa teman-teman yang menyumbang apa kayak narasumber itu saya yakin nggak tahu deh apakah mereka ada yang baru pertama kali nggak kayak live seperti ini ya. Kalau baru pertama kali itu bagus banget artinya event seperti ini membuat mereka tuh melek berani loh ya dan ini Yes, yang pemateri bulan depan itu semua pemateri baru. Karena memang saya ya, itu tadi by natural aja karena saya merasa bahwa ini kan juga kesempatan mereka untuk betul self marketing buat mereka betul. ya promosi branding buat mereka juga karena kan Ya, kalau mereka sering mengisi di online ini itu mereka akan naik kepercayaan dirinya gitu ya. betul, Jadi betul. 4 pemateri bulan depan itu semua baru pertama kali Ya, orang-orang teknikal. ya. Ya Jadi mesti memang mereka dikasih panggung lah ceritanya. iya, betul. Jadi memang kayak misalkan ada cerita juga ya bahwa kayak misalkan kita ada seorang anak yang mau di sekolahkan di Harvard ini bapaknya itu berbisnis gitu. Ini saya dapat cerita juga dari ada satu buku ya. Nah, jadi sebelum dia ke Harvard, dia sekolah bisnis sama marketing, disuruh jualan dulu misalkan di pasar baru. Jualan pulpen 12.000 udah jualan di pasar baru kan. Nah kemudian dia berhasil dengan berbagai cara, terus kemudian dia berhasil setelah itu naikin menjadi 50.000 sekarang. Iya, udah 12.000 jadi 50.000 gitu kan. Nah, Dengan barang 50.000 yang sama. dengan barang yang sama, terus dia cari akal segala macam, dia mungkin pakai apa? Dia ngomongan komunikasinya lebih ngalir karena mau tidak mau kan dipaksa gitu sama orang tuanya. Jadi kita tuh memang harus apa ya berani dulu baru bisa dapat ilmunya karena beda kalau ilmunya tanpa keberanian kita nggak bisa mempraktekkan masalahnya ya. Nah akhirnya 50.000 laku, akhirnya disuruh pulpennya 2 juta suruh beli, suruh jual lagi kan dengan pulpen yang sama kan. Nah ternyata pulpen yang sama ini dia nyuruh tantenya gitu kan, nyuruh tantenya yang artis, tolong dong apa saya mau foto kamu pegang pulpen ini, difoto kemudian dijual lagi 2 juta dapat. Oke. Itu berarti sebenarnya inti dari cerita ini adalah gimana tuh? Bahwa kita itu harus berani gitu atau kita harus punya strategi yang berbeda untuk Ya, menyasar pertama-tama yaitu memang pertama ada mentor dulu sih sebenarnya kan. Nah, mentor. kalau ada satu mentor, kedua kita kalau disuruh berani atau enggak, ya, kan? Ya misalkan ya komputer jadi mentornya ya, tiba-tiba ya. Tapi kalau yang disuruh nggak berani, percuma juga mentor sehebat apapun nggak bisa gitu kan. Sih. Nah, ya jadi punya mentor kan bisa ngarahin nih, kamu suruh ini jualan segini, itu kan nggak mungkin orang pemula tahu gitu, ya kan? Orang pemula tuh harus diarahkan, tapi pemula itu harus punya keberanian. Pokoknya saya nggak mau mikir deh, saya percaya sama mentor saya, jadi apapun yang dilakukan saya lakukan aja gitu. Karena nggak mungkin dia bisa nanya-nanya ke mentor itu, karena dia belum ngerti. Kalau belum dapat pengalaman kan dia nggak ngerti. Pokoknya lakuin dulu deh, gitu. Ya kan? Akhirnya cerita itu bagus banget gitu sehingga ya itu tadi kita perlu cari seorang mentor, kedua kita perlu keberanian untuk melakukan apa yang dibilang sama mentor tersebut. Keberanian memang ya saya juga banyak belajar soal keberanian itu sendiri sih karena ini nekat-nekatan sih sebenarnya juga mau bikin online learning kayak gini terus brand ambassador juga jadi model, wah itu keberaniannya itu tingkat dewa tuh bener-bener saya udah wah gitu deh. Kadang-kadang ya itu kadang-kadang orang Indonesia kan punya mungkin mindsetnya minder ya bahwa saya belum pantas, saya masih harus banyak belajar, ya kan? Nah itu benar sih kerendahan hati itu bagus, tapi jangan sampai kerendahan hati itu menghilangkan keberanian kita. Yes. Rendah hati tetap, tapi jangan sampai rendah hati itu membuat kita tuh nggak mau maju kemana-mana gitu. Saya juga dulu kan sering bikin komunitas segala macam dulu kan. Itu yang saya lihat tuh banyak kan orang-orang seperti itu. Ini orang jago loh sebenarnya tuh.
Tapi pas saya minta untuk sharing segala macam, saya belum Lani. pantas lah, kayak belum. Dia ngomongnya Belum belum berani pantas. gitu. Belum Belum pantas. banyak yang jago. Aduh, Sayang ya gitu ya, bener ya. Iya bener. iya. Nah, jadi kalau saya lihat setiap minggu ada, apalagi seminggu 2 kali itu luar biasa. Maksudnya pengaruh Om Peter terhadap mereka itu luar biasa. Ah, Bisa loh. bisa. Iya. Ya oke lah kalau gitu, nggak apa-apa. Oke, karena nggak ada yang nanya nih, ya sudah kita akan akhiri nih dan semoga teman-teman yang sudah dengar akan dapat pencerahan baru. Kita akan masuk di bagian terakhir dari online learning kita. Mungkin Om Sam ada semacam pesan-pesan buat teman-teman terkait topik kita hari ini. Silakan. Ya, terakhir itu tadi kita harus melakukan dulu lah apa yang ada. Misalkan teman-teman punya dapat ilmu gitu kan, langsung aja praktekin dulu. Karena bingung juga kalau ada ilmu-ilmu terlalu banyak, kita malah keberanian kita jadi berkurang. Mendingan satu ilmu tapi dipraktekin berulang-ulang gitu. Nanti tiba-tiba ngalir sendiri ya. Itu aja. Ya, awal-awal gaya cowboy. Nah, setelah udah mapan, oke, jangan tinggalkan lah gaya cowboy. Oke, baiklah kalau gitu. Oke, teman-teman, itu pesan dari Om Sam terkait topik kita hari ini dan semoga teman-teman bisa mengikutinya karena saya yakin ini topik yang penting banget dan bagus banget. Cuma karena waktu memang juga terbatas jadi Om Sam udah ngebut-ngebut aja. Dan oke, nanti kita akan ketemu di sesi yang berikutnya. Moga-moga Om Sam punya topik yang lebih menarik lagi dan kita akan tetap selalu ada di online learning. Baik, kita akan masuk ke bagian terakhir sebagai pengumuman teman-teman. Ini adalah topik kita yang terakhir di September Ceria. Kita akan ketemu dengan Pak David Julianto, beliau adalah CEO dari B Accounting. Beliau sih mengklaim sebagai software accounting nomor 2 terbaik di Indonesia. Nomor 1, nah, semua orang juga udah tahu katanya. Oh begitu ya, oke. Dan kita akan bicara mengenai hijrah aplikasi accounting ke SaaS sebagai model bisnis masa depan. Oke, kita masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri. Silakan isi form di s.bpap.id/jadi-pemateri. Ada waktu tersedia berarti di bulan Desember, karena Oktober November sudah penuh. Ucapan terima kasih untuk Om Irfan dan Om Luri Darmawan aka Caribot yang terus mendukung program ini. Teman-teman yang mengikuti pembelajaran tentang digital marketing dari Om Sam bisa ketik di Telegram Caribot PHP Learning Marketing misalnya, atau digital marketing. Mungkin teman-teman akan ketemu topik-topik dari Om Sam yang sebelum-sebelumnya. Baik, dengan demikian berakhir. Oh, ada donasi juga buat teman-teman yang mau berdonasi di PHP-ID Online Learning. Donasi receh menggunakan ShopeePay, GoPay, OVO, dan sebagainya. Silakan berdonasi di sana sebagai bentuk teman-teman mendukung terus program ini. Dan terima kasih untuk semuanya. Dan Om Sam, terima kasih banget nih. Sudah menjadi berbagi dengan kita. Sukses selalu. Salam sehat dan terus berjuang dan membantu Indonesia. Bye-bye. Terima kasih. Baik, gini ya Om.